Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi akuntansi bab siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita langsung saja ke pembahasan jurnal penyesuaian. Bagaimana sih cara membuat jurnal penyesuaian? Di sini sebelumnya ada pengertian jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Fungsinya yang pertama yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real atau saldo sesungguhnya. Yang kedua fungsinya yaitu menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Pertama, akun yang bisa disesuaikan yaitu beban dibayar di muka, di mana pengertiannya yaitu transaksi yang awalnya dianggap aset ketika pertama kali dibayar tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Contoh kasus 1 Agustus 2017 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka terdiri dari dua metode, dua cara. Yang pertama pencatatan secara aset, jurnal penyesuaiannya. Yang kedua pencatatan secara beban. Kita bahas yang pertama mengenai pencatatan secara aset. 1 Agustus 2017 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun, berarti akan berakhir di 31 Juli 2019, yaitu sebesar 24 juta. Pencatatan sebagai aset, tentunya jurnal umumnya akan dicatat pada tanggal 1 Agustus 1 bulan 8, yaitu debitnya sewa dibayar di muka sebesar 24 juta, kreditnya tentu saja kas 24 juta juga. Nah, jurnal penyesuaiannya tentu dicatat setiap tanggal 31 Desember, yaitu debitnya beban sewa gedung sebesar 5 juta, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Dari mana 5 juta ini? Dari perhitungan 5 bulan per 24 bulan dikali 24 juta sama dengan 5 juta. 5 bulan dari mana? Dari 1 Agustus 2017 hingga 31 Desember 2017. Kalau kita hitung 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Lanjut, pencatatannya dengan metode beban. Jurnal umumnya tanggal 1 bulan 8 debitnya beban sewa gedung sebesar 24 juta, kreditnya kas sebesar 24 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 bulan 12 debitnya sewa dibayar di muka sebesar 19 juta, kreditnya beban sewa gedung sebesar 19 juta. Dari mana perhitungan 19 juta ini? Dari 19 bulan per 24 bulan dikali 24 juta sama dengan 19 juta. 19 bulan dari mana? Terhitung dari tanggal 1 Januari 2018. Setelah tutup buku 31 Desember 2017, tentu 1 Januari 2018 hingga akhir, yaitu 31 Juli 2019. Kita lanjut. Contoh kasus lain, di sini ada 1 Mei 2017 dibayar biaya iklan untuk 10 kali penerbitan bulanan sebesar 10 juta.
dicatat sebagai akun iklan dibayar di muka. Akhir periode akuntansi adalah 31 Desember 2017. Selama periode akuntansi berjalan, iklan tersebut telah diterbitkan sebanyak 8 kali. Berarti, kalau dicatat menggunakan metode aset, tanggal 1 bulan 5, debitnya iklan dibayar di muka sebesar 10 juta, kreditnya kas sebesar 10 juta. Jurnal penyesuaiannya tentu tanggal 31 Desember, debitnya beban iklan sebesar 8 juta, kreditnya iklan dibayar di muka sebesar 8 juta. 8 juta ini dari mana perhitungannya? Dari 8 kali dikali 1 juta, di mana 1 juta didapatkan dari kalau 10 juta sebanyak 10 kali, tentunya satu kalinya sebanyak 1 juta. Lanjut, pencatatan menggunakan metode beban. Jurnal umumnya tanggal 1 bulan 5, beban iklan 10 juta di debit, lalu kreditnya kas sebesar 10 juta. Jurnal penyesuaiannya tentu tanggal 31 Desember, debitnya iklan dibayar di muka sebesar 2 juta, kreditnya beban iklan sebesar 2 juta. Dari mana 2 juta ini? Tentu dari sisa 10 kali dikurangin 8 kali, sisanya 2 kali. 2 kali ini yang akan dikalikan 1 juta, jadi sebesar 2 juta. Lanjut, akun yang bisa disesuaikan adalah beban yang masih harus dibayar, yaitu pengertiannya adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayar. Ada contoh kasus? Kasus yang pertama, 2 orang karyawan sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember 2017. Gaji kedua karyawan itu sebesar 12 juta dan belum dibayar. Langsung saja kita ke jurnal penyesuaiannya, tentu tanggal 31 Desember ya. Debitnya yaitu beban gaji sebesar 12 juta, kreditnya hutang gaji sebesar 12 juta. Contoh kasus kedua, 1 November 2016, perusahaan meminjam uang sebesar 30 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Bunga dibayar tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Jadi, bunga yang dibayar tanggal 1 Mei adalah bunga cicilan dari awal dia meminjam, yaitu 1 November 2016 hingga April 2017. Itu yang akan dibayar tanggal 1 Mei 2017. Sedangkan bunga yang dibayar 1 November 2017 adalah bunga cicilan bulan sebelumnya yang terhitung dari bulan Mei 2017 hingga Oktober 2017. Akhir periode akuntansi jatuh pada tanggal 31 Desember 2017. Langsung saja jurnal penyesuaiannya 31 Desember, debitnya adalah beban bunga sebesar 300.000, kreditnya hutang bunga sebesar 300.000. Mohon maaf, ini seharusnya agak menjorok ke depan yang untuk beban bunganya angkanya ya. Dari mana 300.000 ini? Dari 2 bulan per 12 bulan dikali 6% dikali 30 juta. 2 bulan ini dari mana? Dari bulan November 2017 hingga 31 Desember 2017, karena bulan ini yang harus disesuaikan. Jadi kalau dihitung November, Desember, jadi ada 2 bulan. Bulan ini yang belum diperhitungkan, jadi harus disesuaikan. Lanjut, yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka yang bisa disesuaikan, di mana artinya adalah transaksi yang awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contoh kasus, ini contohnya adalah pembayaran sewa gedung secara tunai, premi asuransi diterima di muka. Nah, ini contohnya. Nah, contoh kasusnya,
1 September 2017 diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka sebesar 6 juta untuk masa 1 tahun. Nah, untuk pendapatan diterima di muka juga ada dua metode. Yang pertama dicatat sebagai pencatatan kewajiban, yang kedua dicatat dengan metode pencatatan dilihat dari pendapatannya. Kita pertama akan bahas pencatatan dilihat dari sisi kewajibannya. Ya, 1 September 2017 diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka sebesar 6 juta untuk masa setahun. Tentu jurnal umumnya pada tanggal 1 bulan 9 adalah debitnya kas sebesar 6 juta, kreditnya bunga diterima di muka sebesar 6 juta. Jurnal penyesuaiannya per tanggal 31 Desember 31 bulan 12 yaitu debitnya bunga diterima di muka 2 juta, kreditnya pendapatan bunga sebesar 2 juta. 2 juta ini dari mana? Dari perhitungan 4 bulan per 12 bulan dikali 6 juta. Sama dengan 2 juta. Nah, 4 bulan ini dari mana? Dari pertama kali dia mendapatkan pendapatan yaitu 1 September 2017 sampai 31 Desember 2017, kita hitung ada berapa bulan. September, Oktober, November, Desember, jadi ada 4 bulan, jadi 4 per 12 bulan. Catatan kedua secara dilihat dari sisi pendapatan, jurnal umumnya pada tanggal 1 September ya, 1 bulan 9, debitnya adalah kas 6 juta, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 6 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya per tanggal 31 bulan 12, debitnya adalah pendapatan bunga sebesar 4 juta, kreditnya adalah bunga diterima di muka sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini perhitungannya dari mana? Dari 8 bulan per 12 bulan dikali 6 juta sama dengan 4 juta. Nah, 8 bulan ini dari mana? Dihitung dari 1 Januari 2018 setelah 31 Desember, setelah tutup buku ya. Setelah tutup buku 31 Desember 2017 kan adalah tanggal 1 Januari 2018 ya. Jadi kalau dia pinjam selama 1 tahun, dia minjamnya tanggal 1 September 2017, berakhirnya berarti 31 Agustus 2018. Jadi kita hitung dari 1 Januari 2018 sampai 31 Agustus 2018 ada berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada 8 bulan. Sehingga 8 bulan per 12 bulan dikali 6 juta sama dengan 4 juta. Contoh lagi ada kasus perusahaan asuransi Putra Berdikari menerima pendapatan asuransi di muka pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar 9 juta untuk masa 1 tahun. Kalau masa 1 tahun berarti dia akan berakhir di akhir Februari 2018 ya. Nah, pencatatannya sama. Ada dua cara dilihat dari sisi kewajiban sama dilihat dari sisi pendapatan. Yang pertama dilihat dari sisi kewajiban. Jurnal umumnya tentu saja tanggal 1 bulan 3 yaitu bulan Maret ya. Di mana debitnya kas 9 juta, kreditnya asuransi diterima di muka 9 juta. Langsung jurnal penyesuaiannya 31 bulan 12, 31 Desember ya, debitnya asuransi diterima di muka 7.500.000, kreditnya pendapatan asuransi 7.500.000. Dari mana perhitungan 7.500.000 ini? Dari 10 bulan per 12 bulan dikali 9 juta sama dengan 7.500.000. Dari mana 10 bulan? Dihitung dari 1 Maret hingga tutup buku 31 Desember 2017. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 10 bulan ya. Lanjut lagi dilihat dari metode pencatatan pendapatan. Jurnal umumnya tentu tanggal 1 bulan 3 bulan Maret. Debitnya kas 9 juta, kreditnya pendapatan asuransi 9 juta. Jurnal penyesuaiannya tentu tanggal 31 bulan 12 bulan Desember. Debitnya pendapatan asuransi 1.500.000, kreditnya asuransi diterima di muka 1.500.000. Dari mana perhitungan ini? Dari 2 bulan per 12 bulan dikali 9 juta sama dengan 1.500.000. Nah, 2 bulan dari mana? Dari setelah tutup buku 31 Desember 2017 adalah tanggal 1 Januari 2018. Karena berakhirnya tadi 1 tahun itu jatuh temponya akhir Februari 2018, jadi dihitung Januari, Februari 2018 berarti ada 2 bulan ya.
Kita lanjut. Nah, yang keempat adalah yang bisa disesuaikan, yaitu pendapatan atau piutang yang masih harus kita terima, yang masih harus diterima. Yaitu pengertiannya adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui, tetapi belum dicatat karena belum diterima, belum kita terima. Nah, sini ada contoh kasusnya. 31 Desember 2017 masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan, yaitu bulan Agustus sampai bulan Desember 2017 sebesar 1 juta per bulan. Langsung saja kita ke jurnal penyesuaiannya ya. Tentu tanggal 31 bulan 12, di mana debitnya yaitu piutang sewa 5 juta, kreditnya pendapatan sewa 5 juta. Ya, dari mana nih 5 juta? Kita hitung dari 5 bulan. 5 bulan dari mana? Dari Agustus 1, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Dikali berapa? Dikali 1 juta per bulan. Jadi 5 bulan dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Lanjut, contoh kasus kedua. 31 Desember 2017 terdapat pinjaman hipotek uang keluar dengan saldo 50 juta rupiah ya. Perusahaan sebagai kreditor, sebagai peminjam ya. Bunga pinjaman tersebut diterima setiap tanggal 1 Maret dan 1 September dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga yang diterima bulan September adalah pendapatan bunga bulan Maret 2018 hingga Agustus 2018 ya. Nah, itu bunganya dari situ. Nah, bunga yang belum diterima tetapi sudah boleh diakui sebagai pendapatan adalah bunga bulan September sampai dengan bunga bulan Desember 2018 ya. Langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. 31 bulan 12 debitnya piutang bunga 2 juta, kreditnya pendapatan bunga 2 juta. Dari mana sini? Dari 4 bulan per 12 bulan dikali 12% dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Permasalahannya di sini 4 bulan dari mana? 4 bulan itu dari September, karena September 2018 itu adalah cicilan dia yang kedua ya. Di soal kan yang cicilan pertama tiap tanggal 1 Maret 2018. Yang kedua tanggal 1 September 2018. Jadi September ke atas sampai Desember 2018 itu belum dibayarkan tapi harus disesuaikan. Jadi September 2018, Oktober, November, Desember sampai Desember 2018 itu ada 4 bulan gitu ya. Lanjut, yang kelima ada penghapusan piutang atau piutang tak tertagih. Kemungkinan ada piutang yang tidak tertagih ya. Banyak sebab tidak dibayarkan, jadi piutang kita tidak tertagih. Contoh kasus 31 Desember 2017, perusahaan jasa pengiriman barang pasti sampai melakukan tutup buku dan ada piutang sebesar 2.750.000 tidak tertagih. Langsung saja ke jurnal penyesuaiannya, tentu tanggal 31 Desember, di mana debitnya beban penghapusan piutang sebesar 2.750.000, kreditnya piutang usaha 2.750.000 ya. Nah, yang terakhir adalah yang keenam ternyata. Yang keenam adalah yang bisa disesuaikan adalah akun perlengkapan ya, pemakaian perlengkapan. Nah, contoh kasusnya 31 Desember 2017 diketahui nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 3 juta. Jadi 3 juta ini pas akhir tutup buku ketahuan yang tersisa perlengkapan itu sebesar 3 juta. Sedangkan awal tahun diketahui saldo perlengkapan ada sebesar 5 juta. Ya, jadi jurnal penyesuaiannya adalah pertanggal 31 bulan 12 bulan Desember adalah debitnya beban perlengkapan 2 juta, kreditnya perlengkapan 2 juta. Di mana perhitungannya? Yang kita hitung adalah 2 juta ini adalah yang terpakai. Kalau awalnya saldo perlengkapan di awal tahun 5 juta, tetapi di akhir tahun ternyata ada sisa 31 Desember, itu ada sisa 3 juta, berarti yang terpakai berapa? 2 juta. Nah, 2 juta ini angkanya yang akan kita sesuaikan. Lanjut ya, contoh kasus kedua. 31 Desember 2017 Salon Edo melakukan tutup buku dan nilai perlengkapan yang tersisa ya pas akhir Desember 2017 itu sebesar 3,5 juta. Dan ditemukan kesalahan, ternyata ditemukan kesalahan pencatatan pada akun peralatan sebesar 1,5 juta ya, karena akun peralatan sama akun perlengkapan itu berbeda ya. Dan ditemukan kesalahan pencatatan pada akun peralatan sebesar 1,5 juta yang seharusnya itu adalah akun perlengkapan ya. Jika perlengkapan awalnya 4,5 juta tetapi ada ditemukan kesalahan, seharusnya yang 1,5 juta ini adalah akun perlengkapan. Jadi sebenarnya saldo di awal itu adalah 6 juta
ya. Langsung aja jurnal eh, langsung aja jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2012. 31 Desember ya, 31 bulan 12. Beban perlengkapannya di debit sebesar 2.500.000, kreditnya perlengkapan sebesar 2.500.000. Di mana saldo awal yang tadi Ibu jelaskan, saldo awalnya kan diketahui 4,5 juta, tetapi karena ada kesalahan akun 1,5 juta, jadi saldo awal sebenarnya adalah 6 juta. Jadi yang terpakai yang kita sesuaikan yang Ibu bilang tadi, 6 juta dikurangin 3,5 juta, 3,5 juta itu yang tersisa di akhir tahun ya. Jadi yang terpakai diketemukan adalah 2,5 juta, itu yang disesuaikan. Di sini ada jurnal koreksi. Perlengkapannya di debit 1.500.000, peralatannya di kredit 1.500.000 untuk menambah perlengkapan, untuk mengurangi peralatan. Yang terakhir ada jurnal penyesuaian dalam penyusutan aset tetap. Aset tetap ini bisa disusutkan ya. Ada aset tetap berwujud, ada aset tetap tidak berwujud ya. Aset tetap berwujud itu contohnya ada kendaraan, gedung, mesin, banyak ya. Kalau yang tidak berwujud itu ada hak cipta, hak paten ya. Biasanya hak-hak itu, nah itu yang tidak terlihat, tidak berwujud, itu aset tetap juga. Kalau aset tetap berwujud, kita sebut penyusutannya adalah depresiasi. Kalau aset tetap tidak berwujud, kita sebut penyusutannya adalah amortisasi. Nah, metodenya bisa secara garis lurus ya, dihitung secara merata. Nah, penyusutan ini perhitungannya adalah nilai perolehan awal kita ya saat kita beli dikurangin nilai residu, nilai sisa ya, dibagi umur ekonomisnya berapa. Nah, contohnya di sini ada 31 Desember 2017 PT Penerbit Sinar Dunia menyusun daftar penyusutan aset tetap, yaitu gedung sebesar 10 juta, peralatan kantor 2,5 juta, hak paten 500.000. Jurnal penyesuaian 31 bulan 12 ya. Kalau untuk gedung karena dia berwujud tentu beban depresiasi ya. Jadi debitnya beban depresiasi gedung sebesar 10 juta, kreditnya akumulasi depresiasi gedung sebesar 10 juta. Nah, yang kedua ada akun peralatan. Karena akun peralatan ini juga berwujud, jadi debitnya beban depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan sebesar 2.500.000. Nah, yang ketiga hak paten. Hak paten ini termasuk aset tetap tidak berwujud. Jadi debitnya adalah beban amortisasi hak paten ya sebesar 500.000, kreditnya hak paten, langsung haknya yang ditulis hak paten sebesar 500.000. Nah, ini contohnya, tidak usah ya. Paling segitu dulu ya dari Ibu untuk penjelasan mengenai jurnal penyesuaian. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.